Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Okta. Ibu senang sekali bisa bertemu kalian kembali melalui video ini. Semoga dimanapun kalian belajar hari ini, semangat dan kesehatan selalu menyertai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu kabar kalian pada hari ini. Wah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Coba Ibu lihat. Wah, bagus, semuanya hadir. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional kebangsaan kita yaitu Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Mari kita nyanyikan bersama. Wah, keren-keren sekali ya anak-anak Ibu menyanyinya. Pada semangat semua nih. Ibu jadi lebih bersemangat nih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian, yaitu teks prosedur. Pernahkah kalian mengikuti resep masakan ibu? Atau pernahkah kalian membaca petunjuk pemasangan mainan baru? Nah, itulah contoh nyata dari teks prosedur. Di video ini kita akan belajar bersama tentang apa itu teks prosedur, apa saja strukturnya, bagaimana ciri bahasanya, dan yang paling seru, kita akan membuat teks prosedur sendiri. Jadi, pastikan kalian sudah siap dengan buku catatan ya. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran daring, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks prosedur dengan tepat, mengidentifikasi struktur teks prosedur, menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur, menyusun teks prosedur sederhana dengan struktur dan bahasa yang tepat sebagai solusi atas permasalahan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan teks prosedur yang dibuat secara tertulis maupun lisan. Nah,
Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Ibu mempunyai cerita untuk kalian. Bayangkan situasi ini ya. Rina ingin mengajari adiknya yang berusia 6 tahun cara membuat susu coklat. Rina mengirim pesan singkat kepada adiknya seperti ini. Coklat diaduk, susu dicampur, panas dulu airnya, terus minum deh. Adik Rina kebingungan dan tidak berhasil membuat minumannya. Nah, kira-kira apa yang salah dari pesan Rina tadi? Betul sekali, petunjuknya tidak jelas, tidak berurutan, dan tidak lengkap. Coba kalian pikirkan, informasi apa yang kurang? Langkahnya berurutan atau tidak? Apakah ada bahan yang disebutkan? Kata apa yang kurang jelas? Tuliskan jawaban kalian di buku catatan dulu ya. Sudah? Bagus. Setelah kalian mencoba menjawab pertanyaan itu, sekarang Ibu ajak kalian menemukan jawabannya bersama-sama melalui materi teks prosedur. Inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana cara menulis petunjuk yang jelas, runtut, dan tepat agar orang lain bisa mengikutinya dengan mudah. Itulah tujuan dari teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk memandu pembaca atau pendengar agar dapat melakukan sesuatu dengan tepat, runtut, dan berhasil. Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian membaca masakan dibungkus mie instan? Atau pernahkah membaca petunjuk cara mengganti baterai remote TV? Pernah mengikuti tutorial di YouTube tentang membuat origami? Nah, semua itu adalah contoh teks prosedur dalam kehidupan nyata. Contoh teks prosedur juga ada di mana-mana loh. Teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, prosedur cara membuat sesuatu. Misalnya, resep masakan, cara membuat kerajinan. Yang kedua, prosedur cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara berolahraga, cara mendaftar akun. Dan yang terakhir ada prosedur cara memainkan sesuatu. Misalnya, cara bermain permainan tradisional, cara memainkan alat musik. Berikutnya adalah struktur dari teks prosedur. Setiap teks prosedur yang baik pasti memiliki struktur yang jelas. Di sini, Ibu akan menjelaskan struktur teks prosedur satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan. Ini adalah kalimat pengantar yang menjelaskan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Biasanya terletak di awal teks. Contohnya yaitu, berikut ini adalah cara membuat es teh manis yang menyegarkan. Nah, sekarang kita cobain ya es teh manisnya. Simpel ya, tapi penting untuk memberitahu pembaca pada saat melakukannya. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Pada bagian ini berisi daftar semua alat atau bahan yang dibutuhkan sebelum kita mulai. Bagian ini perlu diperhatikan karena pada bagian ini bersifat opsional. Artinya, tidak semua teks prosedur memerlukannya.
Prosedur yang tidak melibatkan alat maupun bahan khusus bisa melewati pada bagian ini. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Bagian ini adalah inti dari teks prosedur, di mana urutan atau instruksi yang harus diikuti pembaca. Setiap langkah harus berurutan karena jika terbalik, hasilnya bisa salah atau gagal. Yang terakhir adalah penutup. Seperti pada bagian alat maupun bahan, bagian ini juga opsional. Penutup biasanya berisi harapan, ucapan selamat, atau catatan tambahan yang perlu diperhatikan. Nah, selain struktur, teks prosedur juga memiliki ciri-ciri bahasa yang khas. Yang pertama, teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau memerintah pembaca melakukan sesuatu. Kata kerjanya biasanya mendapat imbuhan lah atau langsung berupa kata dasar. Contohnya, masukkan air ke dalam panci, lalu aduk hingga larut. Terasa bedanya dengan kalimat biasa kan? Berikutnya yaitu konjungsi urutan. Ini adalah kata penghubung yang menandai urutan kegiatan. Kata-kata ini sering muncul dalam teks prosedur. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan terakhir. Tanpa konjungsi urutan, pembaca akan bingung mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu keterangan cara. Keterangan cara menjelaskan bagaimana suatu tindakan harus dilakukan. Contohnya, aduk perlahan. Kata perlahan adalah keterangan cara. Atau potong secara memanjang. Secara memanjang juga adalah keterangan cara. Keterangan cara membuat instruksi menjadi lebih detail dan mudah diikuti. Yang terakhir adalah verba material. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik. Tindakan fisik yaitu tindakan yang bisa kita lihat dan kita lakukan secara nyata. Contohnya, memotong, menuangkan, mencampur, menekan, memasak, mengaduk, menambahkan. Sekarang, mari kita coba analisis sebuah contoh teks prosedur bersama-sama. Perhatikan gambar teks di bawah ini. Cara membuat jus alpukat. Nah, setelah kalian baca, sekarang kita identifikasi bersama. Mana bagian tujuan? Betul, kalimat pertama yang berbunyi, berikut ini adalah cara membuat jus alpukat yang lezat. Mana bagian alat dan bahannya? Betul, alpukat, susu, gula, es batu, itulah bahan-bahan cara membuat jus alpukat. Kemudian, mana langkah-langkahnya? Betul, langkah 1 sampai 5 berurutan dan jelas. Dan yang terakhir, mana bagian penutup? Betul, kalimat terakhir, yaitu beri susu coklat secukupnya, jus alpukat siap untuk disajikan. Sekarang saatnya kalian berlatih. Kerjakan ini pada buku catatan masing-masing ya. Petunjuk pengerjaannya akan Ibu bacakan. Yang pertama, bacalah teks prosedur dengan cermat. Yang kedua, identifikasi struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Yang ketiga, temukan dan tandai ciri-ciri kebahasaan yang terdiri dari kalimat perintah, konjungsi urutan, keterangan, dan verba material.
Dan yang terakhir, tulis analisis kalian pada buku catatan ya. Selain itu, Ibu juga memiliki tugas tambahan ya anak-anak. Tugasnya yaitu kalian membuat teks prosedur sederhana tentang kegiatan yang sering kalian lakukan sehari-hari ya. Kalian boleh memilih topik seperti cara mencuci tangan yang benar, cara membuat minuman kesukaan, dan lain-lain. Ingat, tuliskan dengan jelas, runtut, dan lengkap ya. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran pada hari ini. Di sini, adakah yang dapat memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari? Bagus, jadi kesimpulannya yaitu teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut. Teks prosedur memiliki 3 jenis, yaitu cara membuat, cara melakukan, dan cara memainkan sesuatu. Adapun struktur dari teks prosedur yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Ciri kebahasaan dari teks prosedur yaitu adanya kalimat perintah, konjungsi urutan, keterangan cara, dan verba material. Ibu harap kalian semua sudah memahami materi teks prosedur yang telah Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk penugasan bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui grup WhatsApp ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan ingat, kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Ibu bangga dengan kalian semua. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.